Inilah tema kita di akhir tahun ini. Subhanallah, persis kita selesai dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah-sunnah banyak sekali, terutama ini dalam masalah di dalam sholat. Yang sebelum sholat itu ada sunnah-sunnah, betul. Diajarkan sebelum sholat, kita diajarkan mengerjakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada di situ, yaitu yang pertama adzan. Ini sekadar review, seperti orang kalau dalam berita di akhir tahun apa kejadian tahun. Nah ini betul. Enggak di situ. Subhanallah, adzan, iqamah, sebelumnya kita salat. Kemudian ada yang namanya sunnatul ab'ad, yaitu adalah baca tahiyat yang awal, kemudian tahiyatnya, kemudian salawat kepada Nabi, kepada Nabi di dalam salat tahiyat awal, kemudian duduk di tasyahud tadi sudah, yang terakhir adalah salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang terakhir, dan kemudian baca kunut. Jadi ada 5 namanya sunnatul ab'ad. Kita tahu sunnatul ab'ad kalau ditinggalkan kita dianjurkan untuk sujud sahwi, termasuk kunut. Jadi bacaan tahiyat awal, duduk di tahiyat awal, salawat kepada Rasulullah di tahiyat awal, kemudian salawat kepada keluarga Rasulullah di tahiyat akhir, kemudian satu lagi kunut. Kalau ditinggalkan dianjurkan ada sunnah lagi, yaitu sunnah sujud sahwi. Adapun hayat kebalikan daripada sujud al-ab'ad. Al-ab'ad itu kayak bagian daripada sholat. Kalau yang bagian benar-benar namanya wajib, seperti baca Fatihah seperti ini. Ini sunnah-sunnah ini ngejar kita Rasulullah. Mau ngejar aku, mau bersama aku, kerjakan yang ini. Tambah lagi ada yang tampak, yaitu kalau ketinggalan gak usah sujud sahwi. Ketika dalam sholat itu banyak, seperti mengangkat kedua tangan, jangan males, paham nggak? Mengangkat kedua tangan. Mengangkatnya gimana? Paling tidak kalau laki sampai syahmatai udunai, yaitu adalah ini syaham itu bukan tulang, ini? Ya telinga, anak telinga, syaham itu lemak. Nah ini lemak nih. Tapi jangan coba pakai api, nyala nggak? Jangan. Ya nggak, lemak biasanya kalau kena api nyala nggak? Nyala semuanya. Karena manusia itu terdiri dari tulang, daging, dan pada dikit yang ngomong lemak. Mentang-mentang ini bukan maulid, nggak ada kebuli. Itu lemak. Itu syaham, syahmatai, dua-duanya nih. Ini makanya bisa bergerak-gerak ini. Itu luruskan, jangan gini. Wah. Kadang-kadang ada apa tidak? Apalagi gini lagi ya. Orang laki kok gini. Kalau ada orang laki begini, ini sunnah untuk siapa? Kalau ada orang laki begini, kasih apa? Hah? Enak aja bukunya. Iya, orang laki masa Allahu Akbar. Jangan juga tanggung, jangan juga berlebihan gini. Allahu biar hebat tuh. Jangan. Ikuti sunnahnya Rasulullah. Kita udah lewat. Ini review saja secara umum supaya kita tambah semangat, supaya kita ingat ini adalah semua diajarkan untuk kita bisa bersama Rasulullah. Bukan untuk masuk surga. Masuk surga itu dengan la ilaha illallah. Dosanya selesai, dijamin masuk surga. Tapi surganya di mana? Pengen kita bersama Rasulullah apa tidak? Nah ini yang kita pelajari, ini sunnah-sunnah ini. Yaitu ngangkat tangan, jangan malas-malasan. Ingat kalau lagi malas, kamu jauh nanti dengan Rasulullah. Kamu akan keselip teman kamu, istri kamu, suami kamu, ini kamu. Gimana caranya? Ikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul. Insya Allah kalau ngikuti sunnah, yang wajib kira-kira dikerjakan nggak? Oh, orang yang berakal nggak mungkin mengerjakan sunnah, ninggalkan yang wajib, kecuali kalau tidak tahu dianya.
Makanya wajib belajar. Nih mengangkat. Kedua, menaruh tangan yang kanan di atas yang. Nah, itu salah satu untuk cara supaya kita bisa mudah-mudahan bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, melihat matanya, melihat pandangan tempat. Tuh, jangan main-main. Kadang-kadang sholat lirik sana, lirik sini. Ini penting saya ulang. Kenapa? Nanti kita akan masuk kepada kebalikannya. Enggak. Jadi matanya di mana? Tempat. Ketika sudah Allahu Akbar, yang kanan di atas yang kiri. Selain kita tadi udah, kemudian matanya, mata dulu. Matanya lihat pandangan kemana? Tempat, kecuali satu. Yaitu ketika apa? Tangannya tahiyat. Berubah pandangannya dari tempat sujud ke tangan kita. Tangan kita ketika syahadu an la ilaha illallah. Lihatnya ke sini, pindah dari tempat sujud, pindah ke sini sampai akhir. Kenapa? Untuk menyesuaikan tauhid kita, akidah kita. Keluar dari hati kita la ilaha illallah, dikuatkan dengan lisan kita, dikuatkan lagi dengan tangan kita. Makanya ketika tangan disunahkan ketika apa? Menunjuk. Ketika illallah. Nah, ini pertamanya persiapan. At-tahiyatul mubarakat. Nah, ini semuanya kembali. Yang ini agak naik tapi sedikit, disanggah oleh jari apa namanya? Jempol. Ketika tahiyatul mubarakat, asyhadu an la ilaha illallah. Terus tegak sampai akhir. Diperkuat dengan mata kita memandang ini. Jadi untuk memperkuat tauhid. Paham apa tidak? Allah. Karena ini istimewa tentang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Segala apa yang kita miliki, kuatkan untuk la ilaha. Hati kita, lisan kita, mata kita, tangan kita, semuanya la ilaha illallah. Jadi semuanya anggota badan kita, semuanya untuk apa tujuan hidup kita? La ilaha, itu tujuannya hidup, untuk itu. Makanya Rasulullah menegaskan lagi, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal. Ya Allah, barang siapa yang mengucapkan dari lubuk hatinya dengan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin oleh Rasulullah pasti orang itu masuk. Makanya kita sering kalau di majelis ta'lim, di majelis zikir, majelis maulid, ditutup dengan apa? Talqinul zikir. Sering apa tidak? Itu tidak wajib, tapi untuk mengingatkan kita pulang, kita mudah-mudahan sudah dapat semuanya la ilaha illallah. Pulang dari majelis membawa kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan surga itu ada pintunya. Pintu biasanya ada kunci enggak? Kuncinya apa? La ilaha illallah. Miftahul ilah illallah. Ayo semuanya. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Miftahul jannah ilah illallah illallah Muhammadun Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya punya kuncinya, insya Allah. Dan tidak cukup dengan kuncinya surga, Muhammadun. Mudah-mudahan bisa bersama Rasulullah. Itu paling nikmat, sudah nggak ada penyesalan kalau sudah bersama Rasulullah. Jannatul Firdausil. Mudah-mudahan kita semuanya dapat, insya Allah. Nah, ini orang-orang yang sudah wafat, mudah-mudahan sudah di sana di dalam Raudhah min Riyadil. Nah, makanya aksiru untuk perbanyak sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian matanya kita luruskan. Kemudian jangan lupa baca doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi inni wajjahtu fatras samawati wal ard syarika ika umirtu minal muslimin. Ini ikrar kita sebagai umat Nabi Muhammad, baca itu. Allah senang, itu sunnah ketika di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Ini doa, ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima apa? Baca a'udzu billahi minasy isti'adzah. Sebelumnya baca Fatihah. Kalau Fatihahnya wajib. Tapi ini sunnah, semuanya sunnah. Allah. Mau ngerjakan wajib, sunnahnya aja banyak. Kenapa? Karena surga itu luar biasa. Nikmat. Tingginya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Untuk menuju ke situ perlu bekal banyak apa tidak? Bekalnya apa? Satu, ngikuti Rasulullah. Sunnahnya Rasul. Makanya sunnahnya Rasulullah itu banyak apa wajibnya lebih banyak? Kayaknya masih mikir. Sunnah apa wajib? Yakin? Contohnya mana? Salat. Contohnya apa? Salat wajib berapa? Salat sunnah? Ya banyaknya berapa? 3 juga banyak. Banyaknya berapa? Banyak banget, nggak bisa dihitung. Betul. Ada sholat malam, ada sholat duha, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, ada sholat ini, ada sholat hajat, ada sholat. Ada namanya sholat sunnah mutlaqah. Kapan saja kita sholat, masya Allah, nggak ada waktunya. Itu yang dilarang ketika di dalam 5 waktu, yaitu sholat sunnah mutlaqah. Kapan saja, kecuali di waktu yang dilarang 5 waktu. Ingat apa tidak? Kayaknya sih ingat, tapi jangan ditanya tolong. Ada nggak waktunya? Kapan? 5. Setelah sholat subuh. Kedua, setelah sholat asar. Oke. 3, ketika matahari. Oke. 4, ketika matahari pas di tengah-tengah. 4. Yang kelima, ketika matahari pas terbenam. Coba bayangkan. Jadi ada 2 berhubungan dengan
yaitu adalah waktu sholat yang 3 berhubungan dengan matahari. Kenapa? Supaya kita tidak disangka kita menyembah menyembah makhluk. Paham apa tidak? Ini diingatkan, itu ada dilarang. Salat sunnah apa? Mutlaqah. Di sini banyak orang kadang-kadang nggak paham. Ada orang masuk ke masjid habis asar udah selesai, nggak boleh pada asar. Betul apa betul? Ada apa tidak? Tadi kan udah dilarang. Iya, itu yang dilarang salat sunnah mutlaqah. Tapi kalau masuk masjid ada sebab apa tidak? Ada namanya satu salat sunnah mutlaqah, ada lagi muqayyadah. Muqayyadah itu yang terikat. Terikat dengan apa? Masjid. Ketika kita masuk ke masjid, ada namanya salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Paham apa tidak? Jadi melanggar apa tidak? Tidak, karena muqayyad. Lain kalau kita ke rumah, jangan salat sunnah. Kenapa? Tidak ada namanya salat sunnah tahiyatul bait. Rumah kita ada nggak? Nggak ada. Makanya jangan salat sunnah mutlaqah. Ada sebab, silahkan. Nggak ada sebab, tidak boleh. Jadi pahamnya luas apa tidak? Kadang-kadang orang yang cekak ilmu, melarang-melarang, bid'ah, haram, ini itu, dia tidak tahu membedakan antara salat sunnah muqayyadah dan salat sunnah paham apa tidak? Jadi salat sunnah di mana saja, kapan saja, boleh apa tidak? Boleh, kecuali 5 keadaan, 5 waktu itu. Paham? Nah, ini sunnah. Kalau salat wajib 5 waktu aja. Kalau ini bisa 500 lebih apa tidak? Bisa. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat tiap malam. Masya Allah. Kita wajibnya berapa? Berapa rakaat? Masa 5? 5 waktunya, iya. Berapa rakaat? 7. Imam Ali Zainal Abidin malam 1000 rakaat, yang dijuluki dengan As-Sajjad, orang yang ahli sujud luar biasa. Allah. Coba berkali lipat-lipat apa tidak? 10 kali lebih, 20 kali lebih, 100 kali. Oh, ini sudah luar biasa. Subhanallah. Bisa lebih daripada 100 kali, 1000. Terus sholat Tuhannya berapa, sholat ini berapa, sholat ini, sholat. Bisa apa tidak lebih daripada itu? Nah, ini semua yang diajarkan bahwa sunnah untuk apa? Angkat derajat. Kita wajib kalau punya harta zakat, itu pun nunggu 1 tahun. Kalau sudah haul, sudah nisab. Tapi kalau nggak punya harta, kita boleh nggak ngeluarin sedekah, infak, boleh, nggak harus nunggu kaya. Apalagi orang kaya, wajib zakatnya plus infak dan sedekah. Berapa infak sedekah? Bebas. Kalau zakat 2,5%. Betul. Itu zakatul mal, belum zakatul tanaman, belum zakat ini itu beda-beda. Tapi yang umumnya zakatul mal 2,5%. Infaknya berapa? Ya, mau infak 1.000 boleh, 10.000 boleh. Kalau dia masalah zakatnya, dia punya uang 100 juta, 2,5% berarti berapa? 2,5. Kayaknya ngitung duit kalau zakat berat, tapi kalau bonus cepat. Betul. Nah, ini 2,5%, 2,5 juta setahun sekali. Kita kalau seandainya orang punya duit setiap hari 2,5 juta, boleh apa tidak? Jangankan 2,5 juta, 50 juta boleh apa tidak? Boleh. 100 juta boleh, bebas. Tergantung kita pengen nggak. Ini sunnahnya Rasulullah. Ini sunnah. Infak, sedekah, ini. Kalau zakat wajib, nggak ngerjain salah sendiri. Betul. Tapi kalau infak bebas apa tidak?
bebas. Tapi kalau zakat nggak bayar, kena sanksi apa tidak? 12%, anggap aja 12% tuh. Kalau nggak bayar kena sanksi nggak? Pidato presiden kita, awas, nggak bayar. Kayaknya pada nggak denger dah. Ada nggak pidato kemarin dulu di Mesir? Sebagai pengemplang zakat, pengemplang Pak? Awas, menikmati fasilitas negara nggak mau bayar buat zakat, pajak, betul loh betul. Nah ini yang lagi rame ini, demo demi demo kemarin, minta jangan, kayaknya pada nggak ngurusin orang kaya semuanya. Ada nggak minta jangan dinaikkan atau ditunda berapa persen? Tuh pada nggak mikirin dunia, ini udah di sorga semuanya. Mudah-mudahan udah di sorga semua. Amin, berarti udah mati. Ini subhanallah. Ribut apa tidak? Pengamat ini bicara lagi harusnya begini, harusnya begini. Oh, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, bikin petisi. Ada apa tidak? Sekarang petisinya pakai handphone semuanya. Pertamanya sudah habis 100.000, demo kedua 200. Kayaknya pada nggak ngikutin. Hebat orang ahli sorga semuanya. Ngapain ngurusin duit, betul nggak? Kalau dikasih duit kira-kira mau nggak? Ya balik lagi ke dunia. Kalau di sorga perlu duit nggak? Nggak perlu, ngapain duit, suruh ngitung. Apalagi kalau duitnya agak lecek. Kalau sekarang hatta lecek, uang palsu aja, nah, lecek. Mau nggak? Nih panitia atau DKM masjid biasanya yang paling rajin ini, buka-buka duit lecek, udah lecek dikuas lagi. Tahu-tahu gambarnya Bung Karno apa gambar yang 2000 tuh? Udah lecek dikuas, masukin. Yang kesian siapa? DKM-nya kira-kira lecek terus ditaruh lecek atau dibuka tuh? Kayaknya jawabnya pelan lesu apa pelan gimana? Dibuka nggak kira-kira? Buka, udah gitu lecek. Kadang-kadang bukan 2000, tapi berapa? Pati murah. Betul apa betul? 1.000, udah gitu lecek. Kadang-kadang ada yang sobek lagi. Dilurusin nggak kira-kira? Ya Allah, itu luar biasa. Betul apa betul? Itulah ya, makanya di dalam surga nggak ada itu semuanya. Wala baru, wala lecek, 100.000, wala 1.000, nggak ada. Kenapa? Duit ada, belum tentu barang ada. Betul apa betul? Tapi kalau di surga mau apa? Ayam bakar, betul apa betul? Pengen nasi uduk. Pagi-pagi cerita uduk dulu. Betul. Kira-kira datang apa enggak? Yakin? Kayaknya udah mencium baunya. Nasi uduk atau nasi ulam atau nasi atau kebuli jor. Ada apa tidak kira-kira? Allah, tadi malam soalnya bilang pas lagi habis acara, saya dapat ini, saya lagi di acara nggak tahu di Pasar Minggu atau di Johar Baru itu. Besok ada apa namanya katanya tadi? Ada haul, masya Allah, saya lagi di acara tuh, 2 acara. Terakhir acara pas selesai dibilang kita mau ke Jordan, loh, pada tahu semuanya. Apa Jordan maksudnya? Hah? Kok pada tahu? Ya enggak? Kata anak, nyindir condet ini. Ini luar biasa subhanallah. Ini kalau di dalam surga, apa yang kita inginkan datang perlu pakai duit enggak? Enggak perlu lagi. Duitnya asli apa palsu? Betul. Kalau di Indonesia kan hebat.
dibuat pabrik duit di mana? Di universitas. Keren apa tidak kira-kira? Mesinnya dari mana? Kok tahu? Dari mana mesinnya? Kertasnya dari mana? Tintanya dari mana? Masya Allah, datang dari kemana? Iya, Indonesia luas. Kemana? Di mana sih ada pabrik palsu, tuh uang palsu? Iya, UN-nya UN mana? Jangan UN sini kan. Kalau UN aja saya tersinggung. Ya enggak, saya ngajar soal di UIN dulu. Ya enggak, UIN mana? Makassar sana. Jangan bilang Ciputat. Ya enggak. Betul lah, betul. Datang pabriknya kemana dulu? Oh, Sulawesi katanya, bukan Jawa. Datang ke pabriknya ke Surabaya dulu. Surabaya di mana? Ya? Di Pulau? Kena juga katanya. Betul apa betul? Tuh subhanallah. Bukan sehari, bukan 2 hari, 10 tahun lebih. Berapa? 14. Masya Allah. Itu mata tahunya tahu tuh. Saya ngikutin tapi nggak tahu, kalah saya. Itu duitnya ratusan ribu. Kalau jutanya sih sampai hampir triliun. Betul apa betul? Allah, luar biasa. Itu rupiah. Belum lagi uang asing pun dibuat di Indonesia. Ada apa tidak? Di mana? Ya itu di situ pabriknya. Ada uang mana kemarin selain uang rupiah? Udah hitung sendiri dah. Ini dunia ngeri. Sampai sebagian lihat duit asli apa bukan ya? Asli apa bukan? Nggak bisa dilihat begitu katanya. Saking hebatnya, betul loh betul. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dengan tangan biasa. Wow, ada contohnya luar biasa. Kalau orang biasa katanya nggak bisa. Allah, berarti susah nggak punya duit. Tiba-tiba ke bank dibilang uangnya, nangis apa enggak? Bahkan kitanya ditanya, dari mana duit kamu? Bisa apa tidak begitu? Allah, di surga nggak perlu duit, nggak enak dong, nggak ada duit, nggak perlu. Perlu apa? Nasi uduk lagi, enggak, datang nasi uduk, nasi apa lagi? Kebuli datang, pengen ayam, kambing, pengen bidadari, pengen mobil punya Harvey, apa namanya? Yang dikasih 6,5 tahun. Harvey, mobil apa tuh namanya? Yang pintunya apa? Santri Lamborghini tahu. Lamborghini, ada lagi Rolls, ada lagi Ferrari. 300 triliun kerugian negara divonis 6,5 tahun. Ya Allah, obral untuk orang koruptor. Betul apa betul? Ngamuk lagi rakyat Indonesia. Bisanya koruptor harusnya dihukum. Wah, itu sekarang lagi rame lagi apa tidak? Rame. Allah. Surga nggak ada namanya KPK, nggak ada namanya nggak ada namanya poli, nggak ada namanya hakim. Semuanya aman, nyaman, nggak ada korup. Betul apa betul? Enak apa tidak? Pengen Ferrari, pengen Lamborghini, pengen Rolls Royce, pengen apa lagi? Apa?
Rubicon. Nah, semuanya di surga nggak perlu pakai duit. Enak apa tidak? Benar. Jadi nggak punya duit nggak apa-apa. Nah, kalau di surga nggak apa-apa, karena tanpa duit kita bisa segala-galanya. Kalau di dunia mau duit apa enggak? Duit palsu. Harus ngecek apa tidak? Cek, ini mau menuju ke surga, apalagi surga bersama Rasulullah. Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Termasuk diantaranya apa? Kalau baca surat di waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh bacanya jahri. Kalau di waktu zuhur dan waktu asar bacanya sirri. Itu hatta sendirian, hatta sendirian. Kemudian itu sunnah lagi. Terus apa lagi? Sunnah lagi. Mengucapkan kalimat kalau Fatihah sudah selesai waladdallin. Betul lah, betul. Aminnya setelah walad. Cuma ada yang dikiaskan dengan waladdallin. Yaitu apa? Baca kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Itu amin dulu. Nah, ini harus dikiaskan dengan Fatihah. Fatihah kalau sudah waladdallin imamnya berhenti, tapi kunut kadang-kadang masih ikut apa tidak? Baru hadai sudah amin, ada apa tidak? Kalau nggak ngaku rekaman tadi sholat subuh ada apa tidak? Ada nggak yang aminnya belum selesai, imamnya sudah amin duluan? Allahumma hdina fiman hadait. Ini baru benar ini rekamannya. Tadi subuh ada nggak yang duluin? Harus dikiaskan dengan surat Kalau sudah doanya baru amin. Allahumma hdina fiman hadait. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Selesai baru amin. Betul apa betul? Jadi selesaikan doanya baru amin. Bahkan ada fadilah luar biasa kalau aminnya bisa bersama dengan aminnya malaikat, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian apa lagi? Setelah Fatihah baca surat lain, surat dari Al-Qur'an di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga tidak perlu, hanya Fatihah. Rakaat keempat sama, tapi surat Fatihah wajib. Terus kemudian apa lagi? Kemudian takbir ketika intikal, berpindah itu dengan takbir dari qiyam ke ruku. Allahu akbar. Dari ruku ke sujud. Allahu akbar. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Sujud lagi, naik lagi, kecuali satu dari ruku ke i'tidal. Sami'allahu liman Allah. Terus bacanya apa? Rabbana walakal hamd. Sesuai dengan ketika bangun bacanya apa? Sami'allahu liman. Nah ini sunnah. Baca apa jangan? Ini luar biasa. Ini intiqalat. Kemudian ketika ruku, ketika sujud, wajibnya tumakninah. Bacaannya sunnah. Ketika ruku baca apa? Subhana rabbiyal wa bihamdi. Ketika sujud coba nih, ini ketika sujud dan ketika rukuk baca tasbih. Yang ke-11 yaitu menaruh tangan
di atas paha. Ketika apa? Ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang ke-12, duduknya tahiyat ada dua macam. Ada yang namanya at-tawarruk dan ada namanya al-iftirash. Tawarruk itu apa? Yaitu duduk di atas kaki kiri ketika tahiyat akhir. Akhir apa awal? Bingung. Ayo, awal apa akhir? Awal, yaitu namanya apa? Terus tawarruk fil jilsatil akhirah wal iftirash fi ghairiha, yaitu duduk bukan di yang terakhir. Yaitu ketika tawarruk an yajlisal musalli ala warakihil aisar wa an yansuba rijlahul yumna wa yukhrijur rijlatul yusra min tahtiha wal warak al fakhdh. Jadi kita duduk di atas kaki sendiri apa duduk di bawah? Di bawah. Supaya itu adalah duduk tahiyat akhir. Kalau iftirash yaitu adalah duduk di atas kaki sendiri sebelah kiri. Jadi tegak sedikit. Kalau itu agak miring. Apa hikmahnya? Untuk mengingatkan kita ketika kita duduk tegak siap untuk bangun lagi. Tapi kalau sudah duduk miring berarti ini tanda-tanda sudah habis itu apa? Salah. Jadi duduk terakhir itu namanya duduk apa? At-tawarruk. Kalau tahiyat awal namanya duduk apa? Nah, ini kerjain apa jangan? Lain supaya derajatnya tambah naik. Kemudian yang ke-13, baca sholawat. Itu hukumnya wajib. Tapi ditambah sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama wa ala ali wa barik wa ala ali kama Ibrahim wa ala ali. Ya, ini fil alamina innaka. Kemudian ada lagi sunnah sebelumnya akhir lagi, yaitu taslim yang pertama wajib, salam yang kedua, pipinya kelihatan. Dari siapa? Dari yang di belakang. Itu hukumnya sunnah. Jadi jangan assalamualaikum. Kadang-kadang ada orang malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang salamnya pakai tangan lagi. Ada apa tidak? Kadang-kadang salamnya pakai tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada apa tidak kadang-kadang? Itu aneh yang disuruh muka kita. Malah kadang-kadang salam pakai tangan. Assalamualaikum. Ininya enggak. Ini yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi yang kanan kelihatan yang dari belakang. Inni ra'aitu Rasulullah. Kata sahabat Nabi, riwayatnya dulu hadis. Ya enggak, ketika salam saya melihat bayadha khaddihi, putihnya beliau punya pipi. Ketika kiri begitu juga. Jadi ketika salamnya resmi apa tidak? Nah, jangan main-main. Kadang-kadang salam Assalamualaikum. Imam lagi. Ada apa tidak kadang-kadang? Ada apa tidak? Terus bilangnya saya sunnah. Sunnah apanya? Justru sunnah adalah Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada hadisnya. Sahabat Nabi melihat Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni. Kadang-kadang kayak gitu, bilang sunnah tapi sadis loh. Mr. Bean. Ada apa tidak kadang-kadang? Ini nauzubillah min
dzalik. Jadi kalau mau sunnah ya sunnah, itu lebih bagus. Sampai pipi kanannya kelihatan ketika kita salam ke kanan, sampai pipi kiri kelihatan dari yang di belakang ketika kita salam ke kiri. Sunnah apa bukan? Yang terakhir 15 yaitu khusyuk, yaitu khusyuk ketika sholat. Khusyuk semuanya sholat itu adalah sunnah, wajibnya sebagian daripada sholat, karena kita tidak mampu. Kalau khusyuk semuanya wajib, celaka apa tidak kira? Celaka. Tapi Allah kasih ringan, tapi harus ada khusyuk. Paling tidak ketika takbiratul khusyuk, hadirkan diri kita kepada Allah. Ini di dalam sholat. Nah, kalau setelah sholat kita review sedikit ini, sedikit aja. Al-istighfar wa dzikir wa du'a. Jangan langsung kabur. Ini madhabnya madhab al-kaburi. Betul apa betul? Habis sholat ada apa tidak kadang-kadang? Udah kabur gangguin orang. Sholatnya di depan, pas salam. Ini namanya jamaah betul apa betul? Nah ini rahmat. Rasulullah itu istighfar 3 kali. Kita sunnah istighfar. Kemudian Rasulullah baca zikir, baca tasbih. Ya enggak, duduk dulu. Sunnahnya istighfar. Wadzikir. Zikir diantara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Kali. Kemudian apa? Doa. Sunnah lati tu ada akibat kulli salat. Akibat salat umur tadi istighfar, zikir dan doa. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih. Di antaranya membaca apa? Kana idzan sarafa min salati istaghfarallaha thalathan. Beristighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam kassalam tabarakta ya dzal jalali, dan seterusnya. Wala mani'a min raf'is saut. Tidak ada larangan untuk suaranya keras sedikit. Karena apa? Ada hadis. Enggak, yang diriwayatkan oleh Muslim oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya yang sahih, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana ala ahdil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nabi, seorang alim jalil, Abdullah bin Abbas mengatakan, zaman Rasulullah dulu ada yang membaca suaranya keras ketika berdoa. Berarti boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau nggak boleh, kita kira-kira Rasulullah melarang apa enggak? Melarang. Berarti boleh apa tidak? Ada hadisnya enggak? Ada tuh hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas. Sahih enggak? Riwayatnya Imam Muslim. Berarti sahih apa tidak? Sahih. Nah ini kadang-kadang pengaco-pengaco bid'ah. Mau melarang hadisnya Rasulullah. Mau melarang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Enggak mau doa pun enggak apa-apa. Ini sunnah. Yang enggak boleh mengacau orang lain yang sedang berdoa. Paham apa tidak? Kalau enggak mau berdoa, silahkan sholat di mana? Belakang. Kalau mau sholat di depan, tunggu orang yang sedang Kalau kepanasan, sholatnya di mana? Paham apa tidak? Jangan ganggu orang lain. Apalagi kadang-kadang rombongan 4 orang, 2 orang, zut bangun semuanya. Bikin kacau apa tidak? Udah gitu di belakang ngomong bid'ah, enggak sunnah. Betul. Satunya jawab, bid'ah, kullu bid'atin. Kan satunya lagi jawab lagi, kullu dhalalatin. Jadi orang yang berdoa semuanya jadi semuanya masuk, termasuk orang, kata Abdullah bin Abbas, zamannya Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang kayak gini kira-kira
harusnya diapain? Jangan. Diingetin, diberi harusnya dengar apa tidak? Ini sunnah, ada hadisnya sahih apa tidak? Makanya belah tuh ada hadisnya tadi jelas. Rawal Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbara anna raf'a saut, mengangkat suara, bidzikir, ketika berzikir habis salat, hina yansarifun nas, ketika orang sudah selesai, minal maktubah itu salat maktubah, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah ada dan dibiarkan oleh Rasulullah, berarti sunnah apa bukan? Jangan, kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan melarang. Ini berarti i'rad an sunnati Rasulullah. Faman a'rada an sunnati falaisa minni, kata Rasul, ancaman dari Rasulullah. Barang siapa yang menantang, melarang, merubah sunnahnya, berpaling dari sunnahku, maka jangan menganggap sebagai umatku. Ini luar biasa apa tidak? Luar biasa apa tidak? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini namanya na'udzubillah min dzalik. Rasulullah baca tahmid, baca ini. Kalau nggak mau silahkan, karena itu bukan wajib, tapi jangan mengganggu. Mudah-mudahan taklim ini sampai kepada orang-orang yang suka mengganggu orang-orang sholat. Betul apa betul? Karena kadang-kadang orang begitu nggak mau belajar, maunya dengan guru-gurunya yang khusus. Betul apa betul? Jadi kupingnya itu tertutup daripada yang benar. Sudah menganggap gurunya dia itu paling maha benar, kayak netizen. Netizen maha benar apa bukan? Menurut orang TV itu maha benar saat ini. Makanya kalau mau keadilan harus diapain? Viral. No viral, no justice. Wah, betul betul. Itu lagi marak luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini memang kadang-kadang memang ada orang yang begitu. Sampai di DPR kemarin yang ngomong polisi, yang diingatkan ada nggak kemarin di DPR? Ya enggak. Polisi yang sudah pensiun, yang udah tinggi pensiun, kemudian jadi anggota DPR, yang dipanggil polisi, diingatkan itu, jangan sampai no viral, no justice. Nah, ini baru diusut, baru ini naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi ini sekarang ini luar biasa. Udah ada ancaman video-video, katanya apa? No viral, serahkan pada hukum, nanti dulu viral dulu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian apalagi selain istighfar, zikir, doa, yaitu kalau seandainya kita mau sholat ba'diyah, pindah untuk jadi apa? Jangan di tempat waktu kita sholat wajib, geser dikit, pindah dikit. Ada yang pindah ke belakang, yang belakang pindah depan. Ada yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ada apa tidak? Ada yang geser dikit, ada yang maju dikit, mundur dikit. Terserah. Yang penting berbeda tempat. Tempat apa? Sujudnya. Untuk apa? Menjadi saksi. Dan yang terakhir habis sholat, kalau sholatnya di masjid dan di belakang ada kaum wanita, biar pulangnya jangan bareng. Pulang siapa dulu? Wanita dulu, lelaki supaya jangan campur. Berarti menunjukkan kaum wanita sholat di masjid berjamaah boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan campur. Gimana sunahnya? Lelaki perempuan baru keluar. Ini sunnah-sunnah diajarkan ketika di sholat dan ketika habis sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai renungan kita di tahun 2024. Mudah-mudahan nanti kita masuk kepada selanjutnya tentang
apa-apa yang kebalikannya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahir wa batin. Ya Allah, jadikan akhir tahun ini akhir yang penuh keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sebelumnya itu saya ajak nanti sore mudah-mudahan ada sempat di majelis ta'lim pesantren Hikmatun Nur. Dan insya Allah malam tahun baru ya doain mudah-mudahan kita ada di TV One mudah-mudahan, yaitu Indonesia Berzikir, untuk supaya kita ngingetin orang banyaknya pada awal tahun atau menghadapi tahun baru biasanya suka maksiat. Maka di TV One mengadakan yaitu untuk acara mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah kebetulan saya salah satu yang dipanggil untuk ngisi. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada tahun malam tahun baru. Berarti hari apa itu? Hari Rabu apa hari Selasa? Selasa malam Rabu. Insya Allah mulai jam 8 malam. Jadi ini bukan Damai Indonesia aku kayak biasa enggak. Ini khusus untuk Indonesia Berzikir. Mudah-mudahan Indonesia tambah berkah. Jadi diingatkan di situ, mengingatkan. Nanti mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Untuk apa? Supaya Indonesia tambah berkah.